Hai Sobat Fish, kamu masih ingat gak nih soal pembahasan kita yang terakhir soal nilai resistansi untuk sebuah sistem grounding harus di bawah 5 ohm? Nah, jika mengaca pada pembahasan tersebut, pastinya gak terlepas soal aspek-aspek yang dapat mempengaruhi ketika penginstalasian sistem grounding. Sebelum itu, Mimin mau ngasih lihat tabel berikut ini. Jadi tabel ini merupakan sebuah tabel yang hanya dapat digunakan sebagai pedoman untuk instalasi sistem grounding karena tanah memiliki lapisan dan jarang yang sama atau bersifat homogen. Maka dari itu, nilai resistansi tahanannya akan sangat berbeda-beda. Dan untuk mencapai nilai tahanan sebaran tersebut, tidak semua daerah bisa terpenuhi karena ada beberapa aspek yang mempengaruhinya. Satu, yaitu kadar air. Bila air tanah dangkal, maka nilai tahanan sebaran akan mudah didapatkan. Karena sela-sela tanah mengandung cukup air bahkan berlebih sehingga konduktivitas tanah akan semakin baik. Kedua, mineral atau garam. Kandungan mineral di dalam tanah bisa sangat mempengaruhi tahanan sebaran atau resistansi. Karena semakin berlogam dan bermineral tinggi, maka tanah semakin mudah untuk menghantarkan listrik. Seperti daerah pantai yang memiliki banyak kandungan mineral dan garam yang tinggi. Sehingga tanah sekitar pantai akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan tahanan tanah atau nilai resistansi yang rendah. Aspek ketiga yaitu derajat keasaman. Semakin asam atau pH rendah di bawah pH kurang dari 7, maka arus listrik akan semakin mudah dihantarkan. Begitu pula sebaliknya, semakin basah atau berkapur dalam hal ini yaitu pH-nya tinggi atau di atas 7, maka arus listrik sulit untuk dihantarkan. Nah, ciri tanah dengan pH tinggi biasanya berwarna terang, misalnya seperti bukit kapur. Dan aspek yang terakhir yaitu dari tekstur tanah. Untuk daerah yang bertekstur pasir dan berpori, maka akan sulit untuk mendapatkan tahanan sebaran yang baik. Karena jenis tanah seperti ini, kandungan air dan mineral akan mudah hanyut dan tanah akan mudah kering. Jadi kondisi tanah yang bagus untuk sistem pembumian adalah tanah liat seperti yang ada di persawahan ataupun ladang, juga tanah rawa. Dan untuk mengkondisikan agar tanah selalu lembab, bisa dengan menambahkan tanah humus, garam, serta areng ke sekitar elektroda yang kita tanam. Nah, gimana? Ngerti kan sekarang? Jadi gak bisa asal sembarangan ya untuk menentukan letak instalasi dari sistem grounding. Buat kamu yang ingin membutuhkan jasa instalasi sistem grounding, bisa konsultasikan ke Fisiotech Global Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, Sobat Fish.